pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami boleh berkesempatan untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Tolong kami, walaupun kami di rumah, tetapi kami rindu memiliki semangat di dalam memuji dan memuliakan Tuhan dengan mulut dan bibir kami. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak Tuhan sudah berdoa. Amin. Wah teman-teman, tanpa terasa kita sudah memasuki pertengahan bulan Januari. Wah, kita sudah 10 bulan tidak bertemu. Miss kangen dengan kalian, tetapi kesehatan yang diprioritaskan, kesehatan yang paling utama. Teman-teman, walaupun kita sudah tidak bertemu 10 bulan, tetapi Miss sangat senang dan Miss sangat bangga karena Miss bisa merasakan sukacita teman-teman, semangat teman-teman di saat memuji Tuhan itu sangat hebat. Nah, ayo teman-teman, kita mau memuji Tuhan kita, sebab Tuhan adalah sumber kekuatan kita dan Tuhan adalah sumber sukacita kita. Ayo kita sama-sama memuji Tuhan.有你同行。
adik-adik, jumpa lagi dengan Lause Mary di ibadah online Sekolah Minggu GMI Muen. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya, haleluya. Tuhan, kembali kami datang ke hadapan-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Bapa kepada setiap kami. Tuhan, pada saat ini kami akan mengikuti ibadah online. Tuhan, kiranya Engkau yang memimpin, Lause kami yang akan bercerita, juga kami yang anak-anak-Mu yang mendengarkan. Tuhan, waktu selanjutnya kami letakkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, Lause mau bertanya kepada adik-adik. Misalnya hari ini ada seorang penginjil datang ke kota kita dan dapat menyembuhkan banyak orang. Apakah adik-adik semua mau bertemu dan berbicara dengannya? Nah, mengapa kita mau bertemu dan berbicara dengan dia? Apakah kita mau meminta tanda tangannya? Ataukah kita mau melihat tampangnya bagaimana? Nah, Tuhan Yesus jauh melebihi si penginjil yang terkenal itu. Karena Yesus adalah anak Allah. Sesudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Roh Kudus turun ke atasnya dan dia mulai mengajar serta membuat mujizat-mujizat. Yesus mengajar dengan kuasa. Nah, pengajaran dan perbuatannya menarik perhatian banyak orang. Dari antara mereka yang mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus, ada satu orang yang bernama Nikodemus. Nah, si Nikodemus ini adalah merupakan pemimpin dari golongan Farisi. Adik-adik tahu nggak kalau dari golongan Farisi, orang Farisi kebanyakan semuanya mengenal dengan baik semua yang ditulis di Perjanjian Lama ya, yaitu tentang hukum-hukum Musa, dan orang Farisi ini melakukannya dengan baik. Mereka tidak bekerja pada hari Sabat, mereka tidak mencuri, mereka tidak merampok, dan mereka juga setia kepada keluarga mereka. Tapi mereka sangat bangga dan menganggap diri mereka lebih baik dari semua orang. Bahkan mereka menganggap diri mereka lebih baik daripada Tuhan Yesus. Karena itu mereka tidak mau menerima pengajaran daripada Tuhan Yesus. Tetapi bagaimana dengan Nikodemus? Nikodemus bertekad untuk mencari Tuhan Yesus ya. Ketika hari telah larut malam, kota Yerusalem telah sunyi, hampir semua orang sudah tidur. Tetapi Nikodemus mengambil kesempatan itu untuk bertemu dengan Yesus. Walaupun malam sudah larut, tetapi Tuhan Yesus mengajak Nikodemus naik ke kamar di atas dan duduk bersamanya. Kemudian Nikodemus mulai berbicara. "Rabi, pengajaran Rabi sungguh menarik hati saya, karena tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda ajaib seperti yang engkau lakukan, jika Allah tidak menyertai engkau." Nikodemus mengagumi Tuhan Yesus sebagai guru dan pembuat tanda-tanda ajaib. Mungkin dia mau lebih tahu lebih banyak dari Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah. Tetapi Tuhan Yesus mengerti bahwa Nikodemus membutuhkan sesuatu yang lebih penting dari penjelasan tentang apa yang sudah dilakukannya. Karena itu Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, "Dengarlah perkataanku, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan dapat melihat kerajaan Allah." Dilahirkan kembali? Mana mungkin seorang dapat dilahirkan kembali kalau dia sudah tua ya? Bagaimana mungkin seorang yang sudah tua dapat masuk kembali ke rahim ibunya? Nah, yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah kelahiran oleh Roh Kudus, bukan kelahiran seperti seorang ibu yang melahirkan bayinya ya. Waktu seorang ibu melahirkan bayi, itu adalah hidup jasmani. Tetapi jika seseorang dilahirkan oleh Roh Kudus, itu adalah kelahiran rohani. Jadi semua keinginan dagingnya sudah berubah. Nikodemus menjawab sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, "Rabi, perkataanmu sulit dimengerti ya," keluhnya. "Nikodemus, apakah engkau merasakan angin yang bertiup malam ini?" "Ya, Rabi," jawabnya ya.
Engkau juga mendengar derunya dan melihat pohon-pohon serta daun yang digoyangkan angin, bukan? Iya, Rabi. Tetapi engkau tidak tahu dari mana angin itu datang dan kemana angin itu pergi. Engkau tidak melihat bentuk angin itu. Demikian juga kerjanya Roh Allah. Engkau tidak bisa melihat Roh Allah bekerja di dalam hati seseorang. Tetapi kita bisa merasakannya. Hidup orang itu akan mengalami perubahan dan perubahan itu dapat dilihat oleh orang lain. Tetapi Nikodemus masih belum mengerti. Keningnya berkerut. Dia masih merasa ragu-ragu. Kemudian Yesus berkata, "Ingatkah kamu akan peristiwa Musa menaikkan ular tembaga di padang gurun?" "Tentu ingat, Rabi," katanya. Pada waktu itu, bangsa Israel mengeluh terhadap Allah dan kepada Musa pemimpin mereka. Kemudian Allah menghukum mereka dengan ular yang berbisa. Pada saat itu banyak orang yang meninggal. Karena itu mereka menjadi takut dan berteriak, "Kami sudah berdosa kepada Tuhan." Kemudian Allah menyuruh Musa membuat ular dari tembaga dan memasangnya di atas sebuah tiang kayu, supaya semua orang yang telah digigit oleh ular berbisa itu, setelah memandang ular tembaga yang dipancang di kayu, mereka kemudian tidak mati, tetapi mereka tetap hidup. Seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya mendapat hidup yang kekal. Sekarang Tuhan Yesus berbicara tentang dirinya sendiri yang akan disalibkan pada Bukit Golgota. Kemudian Tuhan Yesus menjelaskan kenapa hal ini harus terjadi. Karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, sehingga Ia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Malam itu Nikodemus belajar banyak hal daripada Tuhan Yesus. Karena kita semua adalah orang-orang berdosa, tetapi Tuhan Allah, Dia tidak mau kita semuanya masuk ke dalam neraka. Dia mengutus Tuhan Yesus untuk menderita dan mati di atas kayu salib, supaya kita mendapat hidup yang kekal. Karena hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang dapat menghapus dosa kita dan menghapus dosa dunia. Kita bersatu dalam doa. Haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya pimpin setiap kami, hari semakin hari kami semakin mengasihi Engkau. Kami tahu ya Bapa, Engkau yang rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami ya Tuhan. Tuhan, ajar kami ya Bapa, semakin hari semakin mengasihi Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami juga datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami juga terus mendoakan untuk COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang turut campur tangan di dalam hal ini ya Bapa. Tuhan, Engkau angkat sakit penyakit ini dari seluruh muka bumi. Tuhan, kami meletakkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Tuhan, Engkau yang mendengarkan setiap seruan doa permohonan kami. Segala kemuliaan kami kembalikan pada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami anak-anak-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan di ibadah online Sekolah Minggu GMI MUN. Bye-bye.